Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke materi jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ini juga masih dalam matematika peminatan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini adalah pendahuluan. Kita akan review materi-materi trigonometri yang pernah kita sempat bahas di kelas 10 ya, supaya itu memudahkan agar memasuki materi jumlah dan selisih sinus dan kosinus lebih mudah nantinya. Oke, mari kita mulai. Kita awali dengan sudut-sudut istimewa ya. Kita ambil sudut-sudut istimewa pada kuadran pertama ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Diingatkan lagi ya nilai-nilainya dari sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat setengah sampai sin 90 derajat itu 1. Kemudian untuk perbandingan kosinus ya. Kosinus dari 0 derajat 1 sampai kosinus 90 derajat itu 0, dan juga perbandingan dari tangan dari 0 derajat itu 0 sampai tangan 90 derajat itu dapat didefinisikan ya. Atau ini pastinya sudah memahami dengan baik. Oke. Nah, sekarang untuk tanda-tanda fungsi trigonometri ya. Misalkan ini ada diagram kartesius sumbu X dan sumbu Y, kita ketahui ada 4 kuadran ya pada diagram kartesius. Oke, untuk di kuadran pertama semua nilainya fungsi trigonometri itu bernilai positif ya, tandanya kan positif. Oke. Kemudian untuk di kuadran kedua, fungsi trigonometri yang bernilai positif itu sinus dan cos sekan ya. Berarti untuk sisanya kosinus, sekan, tangan dan kotangan itu bernilai negatif ya, atau tandanya negatif. Kemudian untuk di kuadran ketiga, tangan dan kotangan itu nilai fungsi trigonometrinya adalah positif ya, bernilai positif atau bertanda positif, sehingga yang lainnya itu bertanda negatif ya, atau bernilai negatif. Untuk di kuadran keempat, kosinus dan sekan itu bernilai positif yang kita ketahui, atau bisa dibilang kosekan dan sekannya bertandanya positif, sehingga yang lainnya bernilai negatif atau bertanda negatif. Oke, seperti itu. Kemudian untuk rumus-rumus dasar diingatkan lagi, kosekan alfa itu 1 per sin alfa ya, sehingga ini berlaku juga kalau sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Sekan alfa sama dengan 1 per kosinus alfa, berarti kosinus alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa, sehingga tangan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Ya, tangan alfa itu berarti kan perbandingan sinus alfa dibagi kosinus alfa. Berarti sebaiknya kalau untuk kotangan alfa berarti kosinus alfa dibagi sinus alfa ya. Dan ini diingatkan juga untuk identitas fungsi dasar trigonometri. Sinus kuadrat alfa kalau ditambahkan kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1. Tangan kuadrat alfa ditambahkan 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian kotangan kuadrat alfa ditambahkan 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, kita review mengenai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut berelasi ya. Ini diagram kartesius. Kalau di kuadran pertama kita tahu sinus dari 90 dikurangi alfa derajat itu kan sama dengan kosinus alfa derajat ya. Kosinus 90 kurangi alfa derajat sama dengan sinus alfa derajat. Tangan 90 kurangi alfa derajat sama dengan kotangan alfa derajat. Untuk di kuadran 2 ada seperti ini ya. Sudut berelasi untuk 180 kurangi alfa ya. Berarti sinus 180 kurangi alfa derajat sama dengan sinus alfa derajat. Kosinus 180 kurangi alfa derajat sama dengan negatif kosinus alfa derajat. Tangan 180 kurangi alfa derajat sama dengan negatif tangan alfa derajat. Ada juga relasi di kuadran 2 adalah 90 ditambah alfa. Oke ya. Berarti untuk sinus 90 ditambahkan alfa derajat sama dengan kosinus alfa derajat. Kosinus 90 tambahkan alfa derajat sama dengan negatif sinus alfa derajat. Tangan 90 tambahkan alfa derajat sama dengan negatif kotangan alfa derajat. Seperti itu. Untuk di kuadran 3, sudut-sudut berelasi ada yang untuk
bentuknya 180 ditambah alfa ya. Itu bisa sin dari 180 tambah alfa derajat sama dengan negatif sin alfa derajat. Kosinus 180 tambahkan alfa derajat sama dengan negatif kosinus alfa derajat. Dan tangen 180 ditambahkan alfa derajat sama dengan tangen alfa derajat. Ada juga untuk di kuadran 3 relasi yang 270 dikurangi alfa ya. Berarti bisa sinus 270 kurangi alfa derajat sama dengan negatif kosinus alfa derajat. Kosinus dari 270 kurangi alfa derajat sama dengan negatif sin alfa derajat. Tangen 270 kurangi alfa derajat sama dengan kotangen alfa derajat. Untuk di kuadran 4, sudut-sudut relasinya kita bisa punya yang relasi 360 kurangi alfa ya. Itu sinus 360 kurangi alfa derajat sama dengan negatif sinus alfa derajat. Kosinus 360 kurangi alfa derajat sama dengan kosinus alfa derajat. Tangan 360 kurangi alfa derajat sama dengan negatif tangan alfa derajat. Ada juga untuk relasi yang sinus relasi yang 270 ditambahkan alfa ya. Ada sinus 270 ditambahkan alfa derajat sama dengan kosinus alfa derajat. Kosinus 270 tambahkan alfa derajat itu sama dengan negatif sinus alfa derajat. Dan tangan 270 tambahkan alfa derajat sama dengan negatif kotangen alfa derajat ya. Nah, kalau secara lengkap mau dituliskan seperti ini ya. Nah, ini juga sama seperti yang sudah kita bahas pernah singgung di kelas 10. Oke ya, kita menggunakan tabel yang ini kan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Diingatkan untuk sudut-sudut negatif, untuk sinus dari negatif alfa derajat itu sama dengan negatif sinus alfa derajat ya. Untuk kosinus negatif alfa derajat itu sama dengan kosinus alfa derajat. Dan tangan negatif alfa derajat sama dengan negatif tangan alfa derajat. Ini juga berlaku kalau sinus negatif alfa derajat kan sama dengan negatif sinus alfa derajat. Berarti kalau kosekan dari negatif alfa derajat sama dengan negatif kosekan alfa derajat gitu ya. Seperti itu juga berlaku. Oke. Berarti kalau di sini sekan negatif alfa derajat sama dengan sekan alfa derajat ya. Kalau di sini berarti tangan negatif kotangan dari negatif alfa derajat berarti negatif kotangan alfa derajat. Seperti itu. Kemudian untuk relasi sudut yang lebih besar dari 360 derajat nanti seperti ini ya, kita bisa gunakan sinus dari K dikalikan 360 tambahkan alfa derajat sama dengan sinus alfa. Berikutnya sampai tangan K dikalikan 360 tambahkan alfa derajat sama dengan alfa derajat ya. Nanti kita ingatkan lagi di contoh-contoh soal ya. Dan ingat K-nya di sini adalah elemen dari bilangan bulat. Oke. Nah, sebagai latihan seperti ini ada 14 soal. Jika diketahui sinus dari 65 derajat sama dengan 0,9 dan kosinus dari 54 derajat sama dengan 0,6, maka tentukan ini soal-soalnya ya. Jadi ini menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator ya. Jadi menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator tapi menggunakan petunjuk yang diberikan di soal seperti ini ya. Oke. Kita ambil beberapa nomor dari latihan soal ini sebagai contoh. Oke, kita bahas. Oke. Untuk sinus 65 derajat itu 0,9 sama dengan 9/10. Berarti kita bisa cari perbandingan trigonometri untuk sudut 65 derajat ya. Berarti pertama kita bisa gambar segitiga siku-siku. Kemudian kita buat 65 derajat. Otomatis kok di sini 65 derajat berarti di sini 25 derajat ya. Karena ini kan 90 derajat. Oke. Perbandingan sinus 60 derajat itu 9/10. Sinus perbandingan sisi depan per sisi miringnya. Berarti sisi depannya 9, sisi miringnya 10. Berarti kalau mau dicari sisi sampingnya dari sudut 65 derajat ini adalah akar dari 19 ya. Akar dari 100 dikurangi 81. Oke. Kemudian untuk kosinus 54 derajat itu kan tadi nilainya sama dengan 0,6. 0,6 itu adalah 3/5 ya. Kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk ini ya sudut 54 derajat. Oke, kalau mau dibuat berarti kita buat dulu segitiga siku-sikunya untuk mencari perbandingan trigonometri pada sudut 54 derajat. Kalau di sini 54 derajat berarti otomatis yang di sini adalah 36 derajat ya, karena kan siku-sikunya di sini.
Berarti kosinus 54 derajat itu perbandingan, kosinus itu kan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya 3, sisi miringnya 5. Berarti sisi depannya, perbandingan sisi depan untuk sudut 54 derajat ini adalah 4 ya. Berarti seperti ini. Oke. Mari kita jawab di sini dari nomor 1 dulu. Ditanya tangan dari 25 derajat. Sebenarnya tangan 25 derajat bisa dilihat ya dari sini ya, dari gambar. Tangan kan perbandingan dari sisi depan per sisi samping ya. Berarti kita bisa jawab sebenarnya akar 19/9 ya. Tetapi kita di sini diminta mengerjakannya dengan menggunakan sudut berelasi juga ya. Jadi bisa kita jawab. Ingat, tangen dari 90 dikurangi alfa derajat itu sama dengan kotangen alfa derajat ya. Di sini kita masukkan tangen dari 90 kurangi 65 ya. Tangen 25 derajat kan didapatkan dari 90 kurangi 65 derajat. Lihat ya, 90 kurangi 65 kan 25. Oke. Berarti kita cari sama dengan kotangen 65 derajat ya. Alfanya di sini kan 65 derajat sama dengan akar 19/9 sama ya, seperti yang tadi langsung itu. Nomor 2 ditanya kosekan dari 36 derajat. Oke, berarti yang pakai yang ini ya. Oke, berarti kosekan 36 derajat kalau mau dilihat itu kosekan itu adalah perbandingan miring per sisi depan ya. Karena kan kosekan kan 1 per sinus ya kan. Oke, miring 5/3 harusnya jawabannya ya. Berarti kita mau cari menggunakan relasi sudut di kuadran pertama. Kita pakai seperti ini ya. Kosekan 90 kurangi alfa derajat sama dengan sekan alfa derajat. Oke. Kosekan dari 90 kurangi 54 ya. Ini sama dengan sekan 54 derajat sama dengan 5/3 ya kan. Sesuai kan ya. Sekan 54 derajat itu 5/3 ya kan. Sisi miring dibagi sisi samping ya kan. Ingat, sekan itu adalah sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Oke ya. Kita lanjutkan. Di sini untuk yang nomor 3 ditanya kotangen dari 115 derajat itu berapa. Oke. Nah, ingat 115 derajat itu terletak di kuadran 2 kan ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan yang seperti ini. Oke. Kotangen 90 tambahkan alfa derajat sama dengan negatif tangen alfa derajat. Berarti kita buat 115 derajat ini 90 derajat ditambah 25 derajat kan ya, supaya menjadikan 115 derajat ini ya. Berarti kita akan mencari dari nilai ini ya, negatif tangen 25 derajat ya. Lihat, alfanya adalah 25 derajat. Berarti negatif dari tangen 25 derajat tanda depan per samping. Oke, depannya akar 19 per sampingnya 9. Oke, negatif akar 19 per 9. Oke. Atau kita bisa menggunakan relasi untuk kotangen 115 derajat itu adalah kotangen 180 derajat sama dengan negatif kotangen alfa derajat. Oke ya. Kita buat berarti kotangen dari 180 kurangi 65 derajat. Ya kan? Sama dengan negatif kotangen 65 derajat. Ini 65 derajatnya di sini. Kalau tangan kan perbandingan depan per samping. Berarti ini ada perbandingan samping per depan. Oke ya. Sampingnya 65 derajat adalah akar 19. Depannya adalah 9 ya. Tapi lihat juga di sini adalah negatif. Jadi negatif akar 19 per 9. Oke. Jadi kalau mau pakai cara pertama, pakai cara kedua, hasilnya pasti sama ya. Seperti itu. Nanti tinggal dilihat mau pakai yang mana. Kalau tidak ditentukan boleh pakai salah satu, tapi kalau misalnya diminta menggunakan dua caranya berarti digunakan dua-duanya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-9. Ditanya sekan dari negatif 115 derajat itu berapa. Nah, ingat ya, ini kan sudut negatif ya. Berarti kita gunakan aturan yang untuk sudut negatif itu. Sekan alfa itu kan 1 per kosinus alfa. Nah, kalau kosinus dari negatif alfa kan sama dengan positif kosinus alfa. Berarti kalau sekan dari negatif alfa sama dengan positif sekan alfa. Nah, seperti ini kan ya. Berarti sekan negatif 115 derajat itu sebenarnya sama dengan
Sekan 115 derajat. Berarti kita cari sekan 115 derajat itu berapa? Ya, kita 115 derajat ini kan di kuadran 2. Berarti kita gunakan aturan untuk sudut berelasi di kuadran 2. Oke, kita gunakan yang ini ya. Untuk 180 derajat kurangi alfa. Oke, berarti kita buat dulu. Sekan dari 180 kurangi 65 derajat. Ya. Oke ya, 180 kurangi 65 derajat kan 115 derajat. Ini menghasilkan negatif sekan 65 derajat. Ya, alfanya kan 65 derajat. Berarti kita cari sekan dari 65 derajat. Ya, nah, kita pakai yang ini. Sekan berarti miring per sampingnya. Ya, berarti 10 per akar 19 tapi negatif. Kemudian ingat penyebut kita tidak boleh dalam bentuk akar, berarti kita rasionalkan jadinya seperti ini ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 10, ditanya sinus dari negatif 745 derajat. Ingat ini adalah sudut negatif ya. Berarti sinus dari negatif alfa derajat itu kan sama dengan negatif sinus alfa derajat. Berarti kita cari nilai dari negatif sinus 745 derajat sebenarnya. Nah, 745 derajat ini kan juga sudah melebihi dari 360 derajat. Berarti kita gunakan ketentuan yang untuk sudut untuk relasinya lebih dari 360 derajat. Nah, berarti kita pakai ini ya. Oke, berarti bisa kita tuliskan negatifnya tetap dituliskan sinus dari 2 kalikan 360 itu kan 720, kalau ditambahkan 25 derajat itu adalah 745 kan ya. Berarti kita cari nilai dari negatif sinus 2 dikalikan 360. Nah, 2 ini kan-nya 360 alfanya itu 25 ini. Ya, sama dengan sin alfa derajat. Negatifnya tetap ditulis sin 25 derajat. Berarti kita cari sinus 25 derajat sin depan per miring. Negatif akar 19 per 10. Ya kan, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 12. Ditanya kotangan dari negatif 1134 derajat. Ini kan sudut negatif juga, kita pakai relasi untuk sudut negatif. Kotangan dari negatif alfa derajat itu sama dengan negatif kotangan alfa derajat. Berarti kita akan cari nilai dari negatif kotangan 1134. 1134 ini juga adalah sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Berarti kita menggunakan ketentuan untuk sudut yang lebih besar dari 360 derajat ya. Kita pakai ini. Ya kan? Berarti negatif dari kotangan 360 ditambahkan 54 ya. Kalau 3 kalikan 360 ditambahkan 54 kan hasilnya 1134 gitu ya. Berarti kita akan mencari sebenarnya nilai dari negatif kotangan 54 derajat. Alfanya kan 54. Oke, negatifnya kan tetap ikut. Kotangan 54 derajat berarti pakai ini. Samping per sisi depan ya. Berarti sampingnya 3, depannya 4. Oke, seperti itu. Nah, sudah selesai pembahasan hari ini. Jadi inilah soal-soal latihannya ya. Jadi tolong kerjakan latihan untuk nomor yang dikumpulkan nomor 5, 7, 13, dan 14. Diminta ada yang 2 cara dan yang 1 cara. Untuk yang nomor yang sisanya ini jadi latihan mandiri. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita review dulu. Pesan saya tetap bersemangat dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Tetap jaga kesehatan ya anak ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.